Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Field Marshal Erich von Manstein adalah salah satu jenderal terbaik dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Ia disebut-sebut sebagai jenius dalam strategi bertahan. Selain itu, ia juga sering berselisih paham dengan Hitler dalam hal strategi militer. Manstein sangat kritis terhadap kepemimpinan Hitler, dalam hal militer tentunya. Dalam video ini kita akan menyimak peristiwa invasi Jerman ke Polandia dari sudut pandang Manstein. Dan strategi apa yang akan ia lakukan jika ia berada di pihak Polandia pada saat itu. Simak sampai habis ya. Today, the United States stockpile of atomic weapons. Keputusan Adolf Hitler untuk menginvasi Polandia mengejutkan sebagian besar komandan militer Wehrmacht, termasuk Erich von Manstein. Pada Februari 1938, seiring dengan perkembangan politik dan militer di Jerman, Jenderal Kolonel Baron von Fritsch dicopot dari Komando Tinggi Angkatan Darat atau OKH. Diikuti beberapa personel senior di gerbongnya, termasuk Manstein, yang saat itu menjabat sebagai petugas staf jenderal. Ia kemudian dipercaya untuk memimpin divisi ke-18. Sejak saat itu, ia sudah tidak lagi diberitahu tentang hal-hal yang termasuk dalam yurisdiksi Komando Tinggi. Namun invasi Jerman ke Sudetenland pada Oktober 1938 menempatkan Manstein di jabatan Kepala Staf Tentara yang dikomandoi oleh Kolonel Jenderal Ritter von Lieb. Sehingga ia bisa mengakses informasi mengenai konflik yang tengah berlangsung antara Kepala Angkatan Darat, Jenderal Beck dengan Hitler mengenai pertanyaan Ceko yang berujung pada pengunduran diri Jenderal Beck. Manstein tetap berhubungan dengan OKH. Pada 1939, Manstein mendengar tentang operasi Case White, sebuah rencana ofensif pertama melawan Polandia yang telah disiapkan atas perintah Hitler. Ini menimbulkan pertanyaan di benaknya, apakah Hitler benar-benar ingin berperang atau hanya sekedar menggertak saja, mengingat semua persiapan di perbatasan timur berdasarkan pada defensif. Jerman memang kepahitan terhadap Polandia akibat perjanjian Versailles. Polandialah yang mendikte pencaplokan wilayah Jerman yang membuat Jerman kehilangan wilayah strategisnya seperti kota Danzig. Meskipun begitu, Angkatan Darat tetap tidak menginginkan perang yang agresif dengan Polandia. Karena setiap serangan ke Polandia dapat menjerumuskan Jerman ke dalam perang di dua front atau lebih. Di sisi lain, Jerman juga berkepentingan untuk menyatukan kembali Prusia Timur dengan Reich, serta beberapa upaya damai untuk meminta pengembalian kota Danzig dan Prusia Timur juga ditolak oleh Liga Bangsa-Bangsa. Keputusan Hitler untuk membentuk Pakta Non-Agresi dengan Polandia pada 1934 juga menjadi faktor yang membingungkan tentang apa niat Hitler yang sebenarnya. Apakah Hitler benar-benar menginginkan perang? Semua pertanyaan ini akhirnya terjawab dalam sebuah pertemuan militer yang diadakan pada 21 Agustus 1939. Hitler yang ditemani Hermann Göring mengumumkan kepada para pemegang komando keputusan final untuk persoalan Polandia. Nada bicara Hitler yang tenang namun tegas mencerminkan keyakinannya atas keputusan untuk menginvasi Polandia. Namun Hitler tidak hanya memberikan beban pikiran kepada para komandannya. Ia juga memberikan sebuah kejutan besar. Hitler mengumumkan bahwa Menteri Luar Negeri Joachim von Ribbentrop akan melakukan perjalanan ke Moskow untuk menandatangani sebuah fakta menarik dalam waktu beberapa hari ke depan. Dengan begini, kekuatan Barat akan kehilangan satu kartu as dan blokade terhadap Jerman sudah tidak efektif lagi. Jerman hanya perlu memusatkan fokus di Barat. Namun harga fakta ini cukup besar. Tidak hanya separuh dari Polandia, namun juga pembagian Eropa bagian timur.
Setelah pertemuan itu, situasi menjadi jelas. Perang takkan terelakkan. 2 hari kemudian pada tanggal 23 Agustus 1939, Ribbentrop menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Vyacheslav-Molotov sebagai perwakilan dari Uni Soviet. Sesuai dengan harapan, fakta ini mengejutkan Inggris dan Prancis. Untuk merespon ini, Inggris menawarkan bantuan kepada Polandia. Kemudian Fakta Anglo-Polandia ditandatangani pada 25 Agustus 1939. Fakta ini ditujukan khusus untuk mengantisipasi invasi oleh Jerman. Tanggal 26 Agustus, mobilisasi pasukan mulai dilaksanakan. Namun tiba-tiba OKH memberikan perintah melalui telepon untuk menghentikan gerakan. Hal ini tentu membingungkan mereka yang berada di lapangan. Baik Manstein maupun Jenderal Rundstedt tidak diberitahu alasan kenapa Hitler menahan langkahnya. Yang mereka tahu hanyalah sebatas ada negosiasi yang masih berlangsung. Dalam pertemuan pada 21 Agustus, rencana Case White ini seharusnya dilakukan dengan tiba-tiba, tanpa mengumumkan mobilisasi militer. Dengan begini, maka elemen kejut telah hilang. Musuh telah menyadari pergerakan ini. Selama beberapa hari ke depan, grup Rundstedt tidak mendapatkan informasi apapun mengenai perkembangan situasi. Hingga pukul 5 sore pada 31 Agustus, perintah baru untuk melanjutkan operasi baru diberikan. Rundstedt dan Manstein skeptik atas perintah ini. Mereka bergadang mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan rencana. Namun setelah melewati tengah malam, tidak ada perubahan rencana. Kini tak ada keraguan lagi. Mulai sekarang, senjata yang akan berbicara. Pada 1 September 1939, Jerman melancarkan serangan ke Polandia dengan 42 divisi pasukan, termasuk pasukan 10 Panzer yang baru terbentuk, juga 1 divisi infanteri baru. Ditambah 50.000 tentara Slowakia yang ikutan menyerang Polandia. Manstein berada di grup selatan di bawah komando Jenderal Kolonel Rundstedt. Target mereka adalah area industrial Silesian untuk membuat Polandia tidak mampu berperang dalam jangka panjang. Kemudian pasukan merah Uni Soviet bergabung pada 17 September. Hanya dalam waktu 1 bulan 5 hari, Polandia jatuh ke dalam genggaman Hitler. Begitulah awal mula invasi Jerman ke Polandia yang menjadi titik awal pecahnya Perang Dunia Kedua. Lalu bagaimana perang itu di mata sang jenderal jenius Erich von Manstein? Pertama-tama ia mengatakan bahwa Polandia telah meremehkan Jerman. Mereka masih terbuai dengan Jerman yang dalam kondisi terlemahnya. Mereka masih mengandalkan persenjataan dari Perang Dunia Pertama yang jelas sudah ketinggalan zaman. Meski mereka melipat gandakan jumlah divisi, namun itu sia-sia karena sudah sepenuhnya diantisipasi oleh Jerman. Mengenai strategi Polandia sendiri, Manstein merasa strategi mereka terlalu naif, seperti berdasarkan pada harapan untuk menjaga segalanya tanpa perlu kehilangan apapun. Di samping itu, Polandia juga menghadapi kesulitan posisi strategis yang memungkinkan Jerman untuk menyerang dari 2 sampai 3 perbatasan sekaligus. Bersekutu dengan Prancis membuat Polandia terlalu percaya diri. Beberapa dari mereka bahkan pernah bermimpi untuk melakukan agresi ke Berlin. Selama jalannya invasi itu, Polandia cenderung mengambil keputusan ofensif di saat mereka seharusnya bertahan. Optimisme ini tidak dibarengi dengan pengalaman kepemimpinan yang memadai dari staf jenderalnya. Di sisi lain, Angkatan Darat Polandia yang baru terbentuk adalah hasil didikan Prancis. Sementara pemikiran militer Prancis sejak tahun 1918 berdasarkan pengalaman perang statis. Sehingga Polandia kurang terasa dari segi kecepatan operasional dan mobilitas. Lalu strategi apa yang seharusnya diambil oleh Polandia?
Menurut Manstein, Polandia seharusnya tidak membangun pasukan di sekitar perbatasan, tetapi cukup jauh ke dalam agar mendapatkan waktu untuk mengidentifikasi arah serangan utama Jerman, memusatkan fokus untuk mempertahankan area-area vital. Apapun yang terjadi, Angkatan Darat Polandia tidak boleh sampai terkepung. Meskipun ini berarti merelakan kawasan industri diambil oleh Jerman. Namun keberadaan tentara yang berkelanjutan masih akan memberikan prospek kemenangan yang lebih besar. Semuanya harus bergantung pada kemampuan tentara untuk bertahan dengan segala cara, sampai serangan kekuatan Barat tiba untuk memukul mundur Jerman dari Polandia. Kuncinya adalah dengan mengulur waktu selama yang mereka mampu. Memang betul tidak ada jaminan kapan bala bantuan akan tiba. Namun keputusan untuk adu jotos dengan Jerman yang telah melakukan persiapan matang sama saja memangkas kemungkinan menang mendekati 0%. Begitulah analisa Manstein terhadap situasi yang dihadapi Polandia pada masa itu. Namun analisanya ini dilakukan beberapa tahun setelah perang berakhir. Di masa perang berlangsung, tekanan dari kiri kanan atas bawah dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Hanya pengalaman yang mampu membuat seorang pemimpin tetap tenang dan rasional dalam situasi genting. Dan sepertinya itu yang tidak dimiliki oleh Polandia. Apa pendapat teman-teman? Silahkan share di kolom komentar. Makasih buat teman-teman yang udah simak sampai akhir video. See ya!